lihat apa? Kalau kalian bosan sama film horor yang gitu-gitu aja, tentang kutukan, pesugihan, sekte ilmu sesat, pokoknya basi lah. Capek ah. Ada nih film horor yang beda banget. Ini dia Pernikahan Arwah The Butterfly House. Pernikahan Arwah udah tayang di bioskop Indonesia tanggal 27 Februari 2025. Film ini bakal ngajak kita buat ngeliat tradisi atau budaya Tionghoa yang sebelumnya kita tuh nggak tahu. Iya. Kayak gimana filmnya? Ayo kita mulai aja di review film versi gue. Cerita berawal dari pasangan calon suami istri Salim yang diperankan oleh Morgan Oey dan Tasya yang diperankan oleh Zulfa Maharani memutuskan untuk melaksanakan prewedding di rumah Bibi Salim karena bibinya keluarga yang sedarah baru aja meninggal. Di sana Salim harus mengurus pemakaman bibinya dan menjalankan ritual turun-temurun, yaitu menyalakan dupa setiap hari di sebuah altar misterius atau nyawanya akan melayang. Kehadiran Salim, Tasya, dan tim fotografer ke rumah itu ternyata membuat arwah leluhur Salim terganggu dan mulai menampakkan diri mereka. Lama-kelamaan Tasya semakin terjerumus ke dalam misteri keluarga Salim dan ingin mencoba menyelamatkan Salim dari tanggung jawab berat itu. Ini rumah yang ada di mimpi aku. Pernikahan Arwah, film ini ngasih sajian film horor yang fresh banget. Yang biasanya kita lihat film horor dengan background Jawa, sekarang ada yang baru nih. Horor dengan background Tionghoa. Film ini sangat menarik. Good job. Ada beberapa hal yang menurut gua film ini layak buat kalian tonton. Dari segi tema, sinematografi, dan lain-lain. Ntar kita bahas satu persatu. Film ini diproduksi oleh Intellica Media dan Relate Films. Film ini mengangkat tradisi Tionghoa kuno yang udah ada dari 3000 tahun yang lalu. Pernikahan arwah ini juga disebut dengan istilah Minghun. Jadi Minghun bertujuan untuk memberikan pasangan bagi arwah yang kesepian, sehingga mereka dapat beristirahat dengan tenang. Nah, selain itu tradisi ini juga diyakini dapat membawa keberuntungan bagi keluarga yang masih hidup. Kabarnya film ini bukan cuma tayang di Indonesia aja, tapi udah tayang di 7 negara Asia. Kayak Vietnam, Kamboja, Malaysia, Filipina, Myanmar, Laos, dan Brunei Darussalam. Wow, incredible! Ada beberapa hal yang gue suka dari film ini. Salah satunya tema yang diangkat memberikan nuansa yang fresh buat perfilman Indonesia, khususnya di genre horor. Makanya kalau kalian pengen tontonan yang beda, Pernikahan Arwah jawabannya. Lokasi rumah adat Tionghoa yang autentik. Rumah yang dipakai syuting ini cakep banget. Dari rumah tua adat Cina yang khas tradisi dan suasana Tionghoa zaman dulu. Ini nambah kesan horor dalam film ini. Lo mau hidup sama orang yang keluarganya gak jelas kayak gini? Terus dari segi sinematografi, banyak visual-visual berwarna merah. Mulai dari lightning, tirai, lilin, kostum, semuanya berwarna merah. Jadi warna merah itu adalah sebagai simbol kemakmuran buat masyarakat Tionghoa. Ini bikin suasana film ini jadi makin kental sama budaya Tionghoanya. Oke. Ada lagi soal original soundtrack lagu Mandarin. Walaupun gua nggak tahu artinya, tapi original soundtrack di film ini bikin bulu kuduk gua merinding, guys. Bangsat kau. Asli, nonton film ini dengan original soundtrack kayak gitu udah cocok banget bikin lagunya itu terngiang-ngiang sampai ke bawah ke rumah. Terus sampai mau tidur aja masih terngiang-ngiang terus gitu. Asli, serem banget. Astagfirullahaladzim. Lalu tentang pembangunan nuansa horor yang gak instan. Jadi gak tiba-tiba langsung jump scare gitu. Gak yang tiba-tiba nakut-nakutin, tapi dibangun dengan sangat baik. Into the mouth. Nice. Ada step by stepnya gitu, cakep banget. Jadi saat gongnya, penonton bener-bener kerasa banget kengeriannya. Perfect. Kita hadapin ini semua bareng-bareng. Walaupun film ini banyak kelebihannya, tapi bukan berarti film ini sempurna. Masih ada aja kekurangan yang menurut gua emang mesti dibenahin. Salah satunya dari segi alur cerita yang lambat. Gua akuin kengerian yang disajikan film ini emang bertahap dan butuh waktu gitu. Tapi ini juga bikin penonton yang gak seneng sama plot lambat bakal ngerasa boring. Lalu pembangunan karakter yang kurang explore. Dalam film ini karakter pendukung gak punya porsi yang cukup. Jadi hubungan emosional sama penonton juga kurang terbangun.
Film ini sangat gue rekomendasikan buat kalian karena film ini ngasih pengalaman nonton film yang gak akan terlupakan. Karena emang tema yang diangkat fresh banget. Dari segi penokohan, segi sinematografi yang baik, sampai penulisan cerita yang luar biasa rapi. Sebenarnya gue udah agak malas nonton film horor, tapi dengan adanya film ini, gue ngerasa ada hal yang baru di perfilman Indonesia. Bukan cuma sekedar film horor, tapi film horor yang ngangkat budaya dan tradisi orang Tionghoa. Kita jadi tahu dan mengenal lebih dekat sama budayanya. Jadi gue saranin buat kalian buat cepet-cepet tonton film ini. Jangan sampai kelewatan. Oke, segitu aja review film gua kali ini. Semoga review ini bisa jadi bahan referensi buat kalian. Kalau kalian gak sependapat sama gua, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, biar kita bisa sharing lebih dalam lagi tentang film ini. Gua juga minta dukungannya dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe channel ini, serta nyalain juga tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video gua yang paling baru. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe, karena kalian udah ikut berkontribusi membangun channel ini. Gue Ferdi undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.